kan sudah keluar tunas, kabeknya kita pupuk menggunakan organik cair. Apakah umbinya bosok teman-teman? Ya mungkin di dalamnya itu bosok, tetapi lama kelamaan ya ini sudah membentuk daun, bakal daun. Jadi ini umbinya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kali ini Sobat Reddenantur akan membagikan sebuah informasi menarik. Ini bagaimana sih caranya kita itu mengompos ataupun memberi pupuk organik dari tanaman porang ini. Dan sebelumnya itu saya menggunakan pupuk organik cair. Namun perlu teman-teman ketahui ketika dalam melakukan proses pemupukan organik cair itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan kadar dari POC organik itu teman-teman. Nah, jadi pada maksudnya itu dan pada intinya itu supaya tanaman kita itu bisa panennya itu berlipat ganda, bisa menghasilkan umbi yang cukup besar, kita harus bisa merawatnya dengan semaksimal mungkin. Untuk penanamannya dan untuk pemupukannya kita simak video berikut kali ini. Jangan lupa share video ini di sosial media kalian teman-teman. Oke. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, untuk mengetahui kadar dari dosis penggunaan pupuk organik cair yang sudah saya terapkan di lahan saya ini adalah perbandingannya itu 1 dan seterusnya. Untuk mengetahui video ini lebih lanjut, jangan di skip ya teman-teman, biar kita itu tidak gagal paham dalam mengaplikasikan pupuk organik cair. Perbandingan yang sesuai dengan kadar dari pupuk organik cair ini membuat tanaman kita bisa berakibat subur dan tumbuh merata. Namun perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwasanya dalam pembudidayaan sebuah tanaman porang ini harus kita rawat semaksimal mungkin agar umbi yang cukup kecil itu ataupun katak kecil, katak sedang, katak mini, katak besar itu bisa menghasilkan umbi yang semaksimal mungkin. Nah, oke teman-teman, jadi saya itu untuk pembudidayaan dari sebuah tanaman porang ini saya menggunakan pupuk hasil dari limbah rumah tangga. Namun perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya ketika dalam membudidayakan sebuah tanaman porang ini, alangkah baiknya kita itu menyesuaikan kadar dari besar kecilnya dari sebuah tanaman yang kita tanam. Salah satu contoh, semisal kita itu menanam porang tetapi bibit yang kita tanam itu berupa dari katak mini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ini salah satu tanaman yang
kurang lebih umurnya itu berkisar dari hampir 3 bulan teman-teman ini. Jadi sudah saya tanam dan sudah saya berikan POC berupa organik cair agar supaya nutrisi yang ada di tanah itu bisa tumbuh semaksimal mungkin. Tetapi perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya untuk lebih dari penggunaan POC organik itu bisa mengakibatkan tanaman kita itu bisa mati ataupun bisa layu karena kelebihan nutrisi. Selebihnya itu kalau semisal orang itu ya kelebihan makan kan ya juga tidak enak juga teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan info menarik seperti ini teman-teman. Jadi kalau masih kecil seperti ini teman-teman, ini kan sudah keluar tunas, kabeknya kita pupuk menggunakan organik cair. Apakah umbinya bosok teman-teman? Ya mungkin di dalamnya itu bosok, tetapi lama kelamaan ya ini sudah membentuk daun, bakal daun. Jadi ini umbinya tidak bosok dan membentuk umbi yang baru teman-teman. Untuk kadar dari POC nya itu saya menggunakan dari teh bandulan ini setiap 1 gelas ini saya kasihkan di setiap. Oke teman-teman, jadi untuk mengetahui seluk-beluknya dalam melakukan proses POC organik cair itu saya itu menggunakan dari sebuah kaleng. Kaleng itu gunanya dari sebuah kaleng dari wafer itu sudah saya bolongi kecil-kecil. Tujuannya itu untuk menguraikan dan untuk mengocor dari sebuah tanaman kita. Jadi saya itu menggunakan kaleng bekas, itu adalah gunanya untuk mengocor itu teman-teman. Tetapi kendala yang saya alami dari penggunaan itu alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Dan tentunya kalau untuk kita menggunakan teh ataupun bandulan dari dosisnya itu kurang lebih ya saya itu menggunakan setiap 1 gelas aqua ataupun 1 gelas kecil dari teh bandulan itu saya kocorkan di setiap ataupun di sekeliling dari tanaman umbi ini teman-teman, dengan tujuan itu agar supaya tanaman yang saya tanam ini biar tumbuh subur, karena di dalam ramuan dari limbah fermentasian urin kelinci ataupun POC dari berbagai limbah rumah tangga itu mengakibatkan tanaman kita itu bisa tumbuh subur dan meningkatkan hasil panen yang semaksimal mungkin teman-teman. Nah, perlu kita ketahui untuk langkahnya ini nanti juga akan saya beri langkahnya. Ketika di dalam proses melakukan pengocoran itu alangkah baiknya kita jangan lebih dari setiap 1 dosis ataupun 2 dosis, itu sangat berpengaruh relatif yang mengakibatkan tanaman kita itu overdosis teman-teman. Kalau ciri-ciri dari tanaman overdosis itu biasanya itu jarak beberapa 3 hari itu tanaman kita itu ada yang layu, bahkan daunnya itu cepat keropos ataupun kelebihan dari tanaman, kelebihan dari pupuk yang kita berikan nutrisi yang ada di tanaman itu sendiri teman-teman. Nah, untuk dosisnya itu simak video berikut kali ini, dan untuk pengaplikasinya simak video berikut kali ini ya teman.
itu tadi teman-teman, kita siapkan alat dan yang berupa POC. Takaran dari berupa POC itu sendiri saya menggunakan setiap satu botol aqua besar ataupun setara 1,5 liter itu saya aplikasikan dengan perbandingannya itu 1:1,5 liter, itu saya bandingkan dengan 16 liter air. Jadi ketika sudah perbandingan, setelah itu kita campur aduk, maka langkah selanjutnya akan kita kocorkan di lahan kita masing-masing. Nah, kalau untuk pengocoran itu saya menggunakan, kalau katak mini dan katak sedang itu, kalau skala kecil itu saya menggunakan dari kadah kaleng bekas yang sudah saya bolongi tadi teman-teman. Nah, selanjutnya kalau untuk dari teh bandulan itu saya kocorkan dari umbi yang besar. Di setiap kelilingnya itu saya kocori, maka jarak beberapa bulan itu sudah keluar kataknya. Kalau katak sedang itu sudah keluar katak yang cukup kecil mungil itu teman-teman. Nah, jadi langkah yang saya gunakan ini alhamdulillah tidak ada yang overdosis tanaman saya. Bahkan malahan di tanaman saya itu sendiri teman-teman, itu malah tumbuh subur dan daunnya itu cepat besar. Kalau untuk ada yang sebagian berwarna kuning itu karena kepanasan, karena saya menanamnya itu di lahan terbuka dan di bawah naungan. Jadi perbandingannya itu di video sebelumnya itu sudah ada, tinggal kalian simak ataupun tinggal kalian ulangi. Mudah-mudahan info kali ini bermanfaat teman-teman. Nah, untuk dosis pengaplikasiannya kita bisa simak kali ini untuk tutornya.